Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pesan ya. Pesan-pesan yang mungkin bermanfaat bagi Anda, para pemula yang baru ingin terjun di dunia peternakan ayam broiler. Jadi ketika suatu saat Anda itu sudah mulai beternak, sudah punya ayam, sudah mulai melihara ayam, Anda akan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan yang saya pesankan kepada Anda ini. Jadi diingat ya. Pesan pertama, jangan terlalu berharap untung banyak di ayam broiler ini, Pak. Karena kenapa? Harga di ayam broiler ini fluktuatif, berubah-ubah. Bisa jadi Anda baru masuk chick-in ayam mahal, dikala Anda panen, harga anjlok dan Anda akan merugi. Itu satu, jangan Anda terlalu berharap. Yang kedua, pesan saya, pelajari dasar-dasar beternak ayam broiler. Jangan setelah ayam masuk Anda baru bertanya-tanya, gimana ini sekamnya, berapa banyak sekamnya, gimana pemanasnya. Jadi pelajari dulu dasar-dasar beternaknya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kalau Anda ingin bergabung di kemitraan ayam broiler, bertanyalah sebelum bergabung di suatu perusahaan. Jangan sampai terjebak. Misalnya seperti ini ya. Ketika Anda masuk dengan harapan yang tinggi mendapatkan untung besar di perusahaan tempat Anda bergabung, taunya tidak ada. Nah, jadi padahal Anda sudah ngurus tuh ayamnya bagus-bagus. Ekspektasi Anda dapat sekian, taunya lebih kurang dari itu. Nah, jadi Pak, pesan saya caranya datangi peternak yang pernah bergabung di PT itu atau yang sedang bergabung. Ditanyakan dari kualitas bibit, kualitas pakan, dan pencairan, dan berapa sih dia dapat per panen itu. Jadi itu Pak. Selanjutnya ketika Anda sudah lama beternak, mungkin 1 periode, 2 periode ya, Anda akan menemukan mitos-mitos yang banyak di ayam broiler ini. Kan Anda sesama peternak pasti cerita. Ada yang pakai inilah, pakai itulah, ayamnya harus diginiin lah, atau dikasih misalnya daun ini supaya ayamnya gemuk. Jangan cepat percaya Pak ya. Keadaan ayam Anda dan di kandang orang yang si pemberi saran itu sangat-sangat berbeda. Jadi pesan saya, pelajari saja kelakuan ayam Anda itu di dalam kandang. Misalnya seperti ini, ketika mulutnya penting membuka kepanasan, itu saatnya Anda buka tirai ya, buka tirai. Ketika kaki Anda di atas sekam mulai terasa panas atau bau, itu tandanya Anda harus dibongkar sekamnya. Ya. Dan ketika ayam Anda kepanasan di siang hari, Anda kembali lagi ke pelajaran dasarnya, itu harus diberikan elektrolit pada ayam yang kepanasan. Nah, jadi tetap pelajari dasarnya dan jangan cepat percaya kepada mitos-mitos sesama peternak. Banyak Pak mitos-mitos sesama peternak ini Pak. Ya. Banyak, ada yang dari obat manusia diberikan kepada hewan, ada itu ya, ada, nggak perlu saya sebutkan. 1 pil misalnya diberikannya untuk 100 ayam, ada, padahal secara logika medisnya itu sudah netral dimasukin air itu. Nah, itu untuk pesan-pesan saya untuk pemula ya. Selanjutnya pesan saya untuk pemula sebelum bergabung ini ya, siapkan mental Anda. Anda tidak bisa Pak di beternak ayam broiler ini. Kalau menurut saya ya, menurut saya ini, sebesar apapun peternakan ayam broiler Anda ya, untuk kelas-kelas rakyat macam kita ini, Anda tetap terjun Pak. Kayak saya ini Anda lihat, saya tidur di kandang, tidur di pondok lah tepatnya. Kenapa? ABK yang mengurus ayam kita belum tentu perfect menurut kita, jadi harus diawasi gitu.
Makanya kita ini sebagai otak, bos kandangnya harus mengawasi kinerja anak kandang. Karena mereka bisa saja lalai, mungkin ketiduran atau sebagainya ya, lupa bangunin ayam. Jadi nggak bisa. Ini saya ada uang buat kandang ayam, kasih ABK, taunya terima beres. Oh nggak bisa, nggak jalan kayak gitu Pak. Sangat-sangat nggak jalan. Sudah banyak saya temui orang-orang merugi karena sistem yang seperti itu. Ditinggalkan full sama orang, terima laporan, ayam masuk dia datang, ayam panen dia datang. Taunya apa? Panen rugi. Nah, itu untuk yang mau memulai usaha di ayam broiler. Selanjutnya, Anda itu sebagai pemula, rajin-rajin berkunjung kepada kandang-kandang sekitar daerah Anda ya. Rajin berkunjung, perhatikan, gak usah terlalu banyak tanya lah kalau di kandang orang itu, nanti orang kesal pula lihat muka kau itu. Dilihat saja, kenalan, jalin hubungan baik, dilihat cara dia merawat ayam, mana yang kira-kira cocok untuk kau pakai, ambil, kalau yang jelek buang. Itu pasti ada, karena kenapa? Misalnya di kandang saya ini kan agak dingin Pak, karena banyak pembatas seperti kebun karet dan sebagainya. Terus saya lihat ada orang nggak pakai kipas angin. Alasannya banyak lah kan. Kenapa nggak pakai kipas angin Pak Karya? Karena ayam saya nggak kenapa-kenapa. Dan ternyata ketika saya tiru, itu jadi buruk bagi ayam saya. Karena kenapa? Di kandang saya ini kan angin agak terhambat gitu. Nggak saya pakai kipas angin, ya selesai nanti. Nggak ada perputaran udara, jadi nggak semuanya bisa diambil. Pelajari dulu keadaan kandang Anda, wilayah kandang Anda itu dipelajari dulu. Jadi jangan sampai Anda ambil kandang yang terletak di tanah lapang, kandang Anda di tengah hutan. Itu sangat berbeda Pak. Dari pemanasnya pun jumlahnya berbeda gitu. Karena yang di hutan pasti lebih dingin dan membutuhkan pemanas yang lebih. Beda yang di lapangan luas, nggak ada pepohonan dan sebagainya, tentu dia lebih panas gitu, dan tentu membutuhkan pemanas yang lebih sedikit. Nah, saya sering share pemeliharaan ayam broiler saya ini di channel saya ini berdasarkan pengalaman saya ya, otodidak, atau saya bertanya kepada orang. Sangat banyak sekali ide-ide yang saya tampung, tapi tidak seluruhnya saya terapkan di kandang saya. Makanya kalau kita sebagai peternak ini Pak, ya nggak salah juga lah kalau diomongin 12 jamnya di kandang, 12 jamnya itu untuk keluarga. Tidurnya bareng ayam, tapi bareng ayam itu maksudnya di lokasi kandang. Bukan Anda tidur dengan sama ayam itu, enggak. Anda tidur di lokasi kandang untuk melihat keadaan ayam Anda. Selanjutnya adalah pesan saya optimis Pak. Walaupun ayam Anda itu sedang sakit, boleh Anda keluarkan keluh kesah, tapi jangan mundur. Tetap pelihara ayam Anda, selesaikan sampai akhir, dan lihat hasilnya. Pengalaman akan membuat Anda semakin pintar, pengalaman akan membuat Anda semakin maju. Ya. Jadi ketika Anda sudah mengalami sesuatu hal, tentu Anda hal yang buruk, tentu Anda tidak akan mungkin mau mengalaminya untuk kedua kalinya. Di situ Anda akan belajar. Ayam broiler Anda akan mengajari Anda apa sih yang dia mau. Karena di ayam broiler ini yang jadi bos itu ayam broiler itu Pak. Ya, kita itu nurutin apa sih maunya supaya dia tidak stres, supaya nafsu makannya bagus, dan kalau dia sakit dia maunya apa gitu. Tetap kembali kepada pelajari dululah dasar-dasar beternak. Nah, yang terpenting sediakan uang Anda. Kalau sekedar Anda mau pelihara 100 ekor ayam, tentu tidak banyak modal yang dikeluarkan. Tapi kalau Anda sudah mulai pelihara 1000 ekor, itu Anda harus siapkan modal. Jadi saya di sini nggak hanya jual motivasi Pak. Kalau Anda tidak punya modal, hanya berhayal ingin beternak ayam broiler, buka peternakan besar, itu nonsen, itu omong kosong. Kecuali Anda berusaha dulu di usaha lain dan mungkin terjun ke ayam. Tapi ini saran saya. Kalau Anda sudah sukses di usaha lain, ya, sudah nyaman di sana, kira-kira umur Anda pun sudah misalnya 40 tahun, 50 tahun, saya sarankan tetaplah pada usaha Anda itu. Karena masa coba-coba itu sudah habis. Kecuali
Anda sudah sukses di umur 20 tahun, ya. Anda sudah punya usaha lain dan ingin memulai usaha ayam broiler. Boleh. Bang, tapi gimana ini bang? Ada yang mau mulai usaha umurnya 40 tahun masih mau usaha. Ya saya sudah sarankan, tapi nggak tahu ya. Yang nama jalan hidup itu kan berbeda-beda. Ada orang yang bisa sukses di jualan bakso, jualan cabai dan sebagainya. Kalau Anda mau tetap maksa ya silahkan, kun fayakun saja. Apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Semua atas kehendak Allah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.